Halo kawan-kawan, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang penelitian eksperimen. Untuk kawan-kawan mahasiswa yang sekarang mungkin sedang mengadakan penelitian eksperimen, kayaknya wajib banget untuk lihat video ini. Kawan-kawan, apa sih sebenarnya penelitian eksperimen itu? Jadi, konsep penelitian eksperimen ini adalah memberikan perlakuan yang berbeda pada dua kelompok, kemudian mempelajari efek perlakuannya. Ya, eksperimen ini bisa dilakukan dalam bidang pendidikan juga ya. Yang kita bisa eksperimenkan dalam bidang pendidikan itu misalnya adalah model, metode, media, teknik pembelajaran, kemudian bahan ajar. Kawan-kawan, penelitian eksperimen sendiri ini sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada penelitian eksperimen murni, ada juga penelitian kuasi atau semu. Gitu ya. Kalau penelitian murni, eksperimen murni ini subjek penelitian berupa benda atau hewan percobaan, biasanya dilaksanakan di lab gitu ya. Nah, kalau eksperimen kuasi atau semu, subjek penelitian ini pada manusia, biasanya dikerjakan di luar lab. Kayak di penelitian pendidikan itu juga eksperimen kuasi ya kawan-kawan ya. Oke, sekarang kita ke macam-macam desain penelitian eksperimen dulu ya. Sebelum nanti kita lebih detail membicarakan tentang eksperimen, kita harus tahu dulu nih desainnya. Sebenarnya banyak sekali desain. Ini saya berikan beberapa contoh desain-desain yang umumnya digunakan gitu. Oke, yang pertama adalah pre-eksperimen kawan-kawan. Jadi pre-eksperimen. Pre-eksperimen sendiri ini ada 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama adalah one shot case study, kemudian one group pretest post-test, dan intake group comparison. Itu adalah yang pre-eksperimen. Kemudian yang true eksperimen itu ada 2 macam. Yang pertama adalah post-test only control design dan pretest control group design. Kemudian yang ketiga, yang kuasi eksperimen ini ada yang namanya time series design dan non-equivalent control group design. Saya akan mengupas lebih dalam lagi beberapa saja ya, beberapa desain saja yang biasanya digunakan oleh mahasiswa. Yang pertama ini kawan-kawan, ini yang desain one shot case study. Jadi desain ini sebenarnya sangat mudah dan simpel sekali ya. Jadi terdapat satu kelompok, kemudian kelompok ini tadi ya, satu kelompok ini diberi treatment atau perlakuan, selanjutnya diobservasi hasilnya. Oke, misalnya saya ingin mengadakan penelitian pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis Android terhadap motivasi belajar. Oke, penelitian yang saya lakukan adalah penelitian eksperimen. Ya, kalau kita menggunakan desain one shot case study berarti kita ambil satu kelompok ya, katakanlah gampangnya itu satu kelas gitu. Satu kelas ini kemudian kita ajar menggunakan media berbasis Android tadi. Jadi media berbasis Android tadi itu diterapkan dalam satu kelas ini. Satu kelas atau satu kelompok ini. Kemudian dilihat hasilnya. Yang kedua adalah one group pretest post-test design. Jadi desainnya kayak gini kawan-kawan, bisa dilihat ya. Yang O1 ini adalah nilai pretest sebelum diberi perlakuan atau treatment. Kemudian yang O2 adalah setelah diberi treatment, nilai post-testnya. Jadi ada pre dan post. Oke, namanya juga one group pretest post-test design ya. Jadi satu grup diberi pretest, kemudian tindakan, kemudian di post-test atau dilihat hasil post-testnya gitu. Contohnya ini, peneliti ingin melihat pengaruh penggunaan model pembelajaran berbasis joyful learning pada sejumlah siswa. Sebelum dilakukan treatment itu perlakuan ya. Perlakuan adalah mengajar dengan model joyful learning. Siswa diberi pretest terlebih dahulu. Jadi sebelum mengajar menggunakan model joyful learning ini di pretest dulu, dilihat hasilnya dulu. Kemudian siswa diajar ya menggunakan model tadi. Setelah itu dilakukan post test. Peneliti membandingkan hasil sebelum dan sesudahnya. Jadi sebelum dan sesudahnya itu bagaimana? Apakah ada perubahannya? Apakah yang kedua itu lebih baik daripada sebelumnya gitu. Ini one group pretest post test design. Artinya ini grupnya itu baru satu. Misalnya kelas ya hanya satu kelas yang digunakan. Kelas tersebut di pretest, kemudian dikasih treatment, kemudian di post test gitu. Yang ini yang model intake group comparison ini jadi satu kelas dibagi menjadi dua. Satu kelas dibagi menjadi dua, satu untuk kelas kontrol, satu kelas eksperimen. Kalau yang tadi itu kan one group ya, jadi belum ada kelas kontrol, kelas eksperimen ya. Tapi kalau ini sudah ada kelas kontrol dan kelas eksperimen ya. Sebagai contoh gini kawan-kawan,
Untuk kelompok digunakan untuk penelitian tetapi dibagi menjadi dua. Setengah kelompok untuk kelas eksperimen diberi treatment tadi ya, misalnya adalah model pembelajaran, berarti yang kelas separuh kelompok ini diajar menggunakan media pembelajaran tertentu, misalnya joyful learning tadi. Kemudian yang setengah kelompok ya, ini dijadikan kelas kontrol, artinya tidak diajar menggunakan model pembelajaran berbasis joyful learning tadi itu. Jadi satu kelas bagi menjadi dua. Yang satu jadikan kelas eksperimen yang diberi tindakan atau treatment, yang kedua tidak diberi treatment sebagai kelas kontrol. Kemudian nanti dilihat ya hasil antara kelas kontrol dengan eksperimen itu seperti apa. Oke, yang post test only control design ini juga banyak digunakan nih kawan-kawan. Kayaknya perlu paham banget yang ini ya, karena biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa S1 itu pakai ini juga sudah cukup. Jadi konsepnya gini, nanti ada dua kelompok yang dipilih secara random ya, dua kelompok. Berarti kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian kelompok 1 yang ini ya diberi perlakuan. Nah, diberi perlakuan. Kelompok 1 ini namanya adalah kelompok eksperimen. Yang diberi perlakuan ini adalah kelompok eksperimen. Kemudian kelompok 2, R2 tidak diberi perlakuan, disebut kelompok kontrol. Nah, setelah itu kemudian dilihat nih hasilnya. R1 kelompok 1 bagaimana yang diberi perlakuan tadi, yang kelompok 2 bagaimana yang diberi perlakuan tadi. Bedanya sama sebelumnya, yang ini ya, bedanya sama sebelumnya yang ini. Kalau yang ini kan satu kelas dibagi menjadi dua ya, satu kontrol, satu eksperimen. Tapi kalau ini memang sudah didesain dua kelompok sekaligus di awal ya. Ada kelompok 1, kelompok 2. Yang satu dikasih perlakuan atau tindakan atau treatment, yang kedua tidak. Kemudian dilihat hasilnya, pengaruhnya. Kelas eksperimen bagaimana, kelas kontrol bagaimana. Itu konsep secara sederhana dan mudah dipahami. Sekarang, yang pretest, post-test, control group design. Jadi kalau tadi hanya post-test saja, artinya yang dijadikan pertimbangan hanya post-test. Tapi kalau yang ini pretest dan post-test, ya namanya adalah pretest, post-test, control group design kawan-kawan. Ini ya, desainnya adalah seperti ini. Saya jelaskan. Jadi ini dibeli dua kelompok ya, secara random. Sama dengan sebelumnya. Dibeli dua kelompok secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan. Ya, namanya kelas eksperimen. Kemudian kelompok kedua tidak diberi perlakuan. Namanya adalah kelas kontrol. Nah, tetapi sebelumnya, sebelum ada tindakan ini, kelompok 1 dan kelompok 2 ini sama-sama diberi pretest. Ya, diberi pretest terlebih dahulu sebelum tindakan atau treatment atau perlakuan tadi. Setelah itu diajar menggunakan model pembelajaran berbasis joyful learning misalnya ya di kelas eksperimen, kelas kontrolnya nggak perlu ya, bisa kelas-kelas konvensional atau kenyataan di kelasnya itu kayak gimana realnya gitu. Kemudian nanti dibandingkan hasilnya antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Konsepnya seperti itu, moga-moga aja bisa dipahami ya, karena ini mudah banget. Nanti untuk lebih detail silahkan aja bisa lihat video-video saya yang lain, tetapi secara konsep umum seperti itu. Terima kasih kawan-kawan, semoga bermanfaat.